sebagai partai penyeimbang pemerintah tugasnya seperti itu. Mereka mengatakan, dari Golkar mengatakan, oh tidak ada oposisi di negeri ini. Dari awal PDIP tidak mengatakan oposisi. Mereka mengatakan bahwa standing PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang pemerintah. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Penyeimbang pemerintah dengan oposisi ya 11-12 lah. Beda-beda tipis gitu loh. Jadi saya justru heran dengan para elit-elit partai yang menyerang PDI Perjuangan. Untuk apa? Dalam kerangka apa gitu loh. Lebih baik mereka lebih mengurus partainya sendiri gitu ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa minggu terakhir ini saya melihat fenomena lucu. Partai-partai koalisi pemerintah seperti kebakaran jenggot, ramai-ramai menyerang PDI Perjuangan. Mulai Nasdem, Demokrat, ada Golkar, pertama kali PKB. Mereka menuntut kejelasan status PDI Perjuangan. Ini bagi saya lucu. Mereka menuduh PDI Perjuangan menggerakkan demonstrasi mahasiswa. Mereka menuduh politisi PDI Perjuangan ikut terlibat demonstrasi hanya karena seorang Andi Wijayanto ada di tengah-tengah masyarakat yang demonstrasi. Padahal sudah ada klarifikasi bahwa hanya kebetulan pada saat dia melintas mau makan di daerah itu mereka lalu bertemu dan ngobrol, dan tidak ada indikasi apapun dari PDI Perjuangan untuk menggerakkan demonstrasi mahasiswa. Pertanyaannya, apa benar, apa mau mahasiswa digerakkan oleh partai politik untuk demonstrasi? Kita masih menghormati, menghargai, dan kita masih percaya dengan integritas dari mahasiswa UI, BEM UI, BEM dari Trisakti, IPB, ITB, UGM, dan berbagai universitas yang lain. Saya masih yakin PDIP tidak akan mau mengintervensi kemandirian independensi mahasiswa. Ini seolah-olah dijadikan kambing hitam. PDIP seolah statusnya itu abu-abu. Memang kenapa dengan status yang abu-abu? PDIP sudah jelas dari awal sebagai partai penyeimbang pemerintah. Kita lihat di setiap rapat dengan pendapat, orang-orang PDIP di komisi-komisi itu keras menyerang kebijakan pemerintah, mengkritisi, memberikan saran. Jadi mau seperti apa lagi gitu loh. Dan untuk apa mereka kebakaran jenggot? Harusnya mereka biarkan saja PDIP seperti itu. Yang jelas PDI Perjuangan menurut yang saya tahu, menurut pengakuan elit-elit termasuk disuarakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Kurang apa lagi? Kurang jelas apa lagi gitu. Lalu mengapa mereka mudah sekali kebakaran jenggot gitu. Kalau misalkan saja PDIP juga ikut demonstrasi, kader-kader PDI Perjuangan demonstrasi mengkritisi kebijakan pemerintah, lalu salahnya di mana? Kader-kader dari PDIP juga warga negara Indonesia kok, yang terdampak juga dengan kebijakan pemerintah yang salah. Bagi saya wajar. Cuma saya melihat memang kebijakan partai dari PDIP masih ya cukup santun lah, cukup mendengarkan apa yang dikatakan oleh ketua umumnya bahwa oke, kita mengkritisi yang lebih konstruktif sebagai partner pemerintah, tapi di luar mengkritisi tidak dengan demonstrasi, tapi melalui jalur-jalur yang ada, melalui elit-elitnya, kemudian melalui anggota-anggota partai PDIP yang di komisi-komisi, itu jelas gitu loh. Jadi kalaupun misalkan
kader-kader PDIP di berbagai daerah demonstrasi, bagi saya juga tidak ada masalah. Tetap mereka sebagai partai penyeimbang pemerintah tugasnya seperti itu. Mereka mengatakan, dari Golkar mengatakan, oh tidak ada oposisi di negeri ini. Dari awal PDIP tidak mengatakan oposisi. Mereka mengatakan bahwa standing PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang pemerintah. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Penyeimbang pemerintah dengan oposisi ya 11-12 lah. Beda-beda tipis gitu loh. Jadi saya justru heran dengan para elit-elit partai yang menyerang PDI Perjuangan. Untuk apa? Dalam kerangka apa gitu loh. Lebih baik mereka lebih mengurus partainya sendiri gitu ya. Dan mungkin mereka tidak sadar gitu loh. Contoh saja. PKB misalkan, mohon maaf ini saya sebut partainya. Ketua umumnya dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 menjadi wakil presiden dari kontestan 01. Setelah selesai kalah, mau akhirnya bergabung dengan Pak Prabowo dapat jabatan Menko. Ini di mata rakyat tidak bagus. Konsistensinya dipertanyakan. Seharusnya mereka introspeksi diri. Kalau PDIP dari awal tidak mengusung Prabowo Gibran, ada calonnya tersendiri, kemudian akhirnya karena ya permainan demokrasi ala-ala Indonesia ini, mereka akhirnya sadar bahwa oke lah mereka kalah, lalu mereka berposisi di luar pemerintahan. Itu jauh lebih elegan dari partai-partai yang biasanya itu ya di Pilpres mendukung partai tokoh ini, calon ini, kemudian kalah, setelah itu bergabung ke partai penguasa. Ini yang sering terjadi, tidak pernah di PDI Perjuangan seperti itu. Tidak pernah. Di Pilpres mendukung si A, kalah, gabung ke pemenang. Saya tidak melihat rekam jejak PDIP pernah seperti itu. Jadi konsistensi PDI Perjuangan bagi saya harus kita hargai. Mengapa terus diserang gitu loh. Dan relevansinya apa, urgensinya apa, mereka-mereka dari partai-partai koalisi pemerintah ini menyerang PDI Perjuangan. Dan ironinya, partai penguasa yaitu Partai Gerindra justru tidak pernah menyerang PDI Perjuangan. Yang menyerang itu justru partai-partai yang dulu tidak mengusung Prabowo Gibran, seperti Nasdem misalkan, seperti PKB, sekarang mereka bergabung. Kalau Golkar, Demokrat dari awal mendukung Pak Prabowo, oke lah. Gitu. Jadi artinya, mari para elit partai ini menjaga kewarasan sikap. Karena apapun yang Anda sampaikan di publik itu dibaca oleh masyarakat. Dan masyarakat kita tidak bodoh. Masyarakat kita melihat dengan jelas mana emas, mana loyang. Mana partai yang punya integritas, yang tetap kokoh, mempunyai legal standing. Kalau di luar pemerintahan merasa kalah, ya sudah, tetap di luar pemerintahan. Sebagai oposisi kayak atau sebutannya sebagai partai penyeimbang, itu sudah jelas. Mana partai yang kemarin mengusung calon akhirnya kalah lalu kemudian bergabung di pemenang. Nah, mereka juga melihat, rakyat melihat itu. Jadi menurut saya langkah dari orang-orang elit-elit partai menyerang PDIP ini bagi saya akan dibaca publik betapa kekanak-kanakannya mereka. Untuk apa mereka kebakaran jenggot? Dan mereka harusnya sadar bahwa mereka itu adalah wakil rakyat, bukan wakil penguasa. Mereka bukan kepanjangan tangan dari penguasa. Mereka bukan juru bicara penguasa. Harusnya mereka sadar, orang-orang yang di DPR itu, bahwa kalian itu wakil-wakil kita, wakil rakyat, wakil saya, wakil rakyat Indonesia. Harusnya kalian berpihak kepada rakyat.
Kalau sekarang rakyat sedang kesulitan hidup karena kebijakan pemerintah yang salah, seperti BGN misalkan, seperti KDMP misalkan, seperti sekolah rakyat atau mungkin kebijakan yang lain, harusnya kalian mempunyai empati kepada rakyat. Kenyataannya pengangguran di mana-mana, harga barang-barang pokok mulai naik, rakyat menengah mulai turun, rakyat kesulitan, PHK sering terjadi, daya beli masyarakat turun. Harusnya kalian punya empati untuk membantu membela kepentingan rakyat dibanding kalian menyerang partai yang lain. Itu tidak etik, itu tidak etis sama sekali. Harusnya etikabilitas itu lebih mengalahkan elektabilitas. Menjadi politisi itu harusnya beretika dulu, baru bicara tentang elektabilitas. Ini tidak, di Indonesia tidak seperti itu. Yang penting mereka mendapatkan suara, duduk di DPR, lalu cari-cari siapa pemenang pemilu, pemilihan pilpres, mereka akhirnya bergabung ke penguasa. Mereka tidak lagi bicara tentang kepentingan rakyat, mereka hanya kepentingan diri mereka sendiri untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Kita harus menghormati posisi atau standing jelas dari PDI Perjuangan. Pada saat mereka mengatakan tidak memenangi Pilpres, mereka standing di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang dan selalu memberikan kritik-kritik yang konstruktif pada pemerintah, tapi tetap dengan cara-cara konstitusional. Itu harusnya dihargai, bukan malah diserang. Dan rakyat melihat orang-orang yang menyerang ini ditertawakan kalian oleh rakyat. Untuk apa menyerang partai yang beroposisi atau penyeimbang pemerintah? Kalian tidak melihat diri kalian sendiri. Bagaimana kalian plan-plan. Dulu milih apa, sekarang di mana? Dulu partai yang tidak mendukung pemenang pemilu atau pemenang pilpres, sekarang berduyun-duyun masuk di koalisi pemerintahan. Sekali lagi, yang terakhir, saya ingin mengatakan kepada anggota DPR, kalian harus sadar, kalian itu dipilih oleh rakyat. Kalian itu wakil rakyat. Kalian bukan wakil dari penguasa. Itu yang ingin saya tekankan sekali lagi. Kalau kalian lupa bagaimana posisi kalian, kalau kalian lupa siapa yang mendudukkan kalian di kursi mewah di gedung dingin Parlemen Senayan Jakarta, semuanya jawabannya adalah rakyat. Kalian adalah bawahan dari rakyat, bukan bawahan dari penguasa. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.